Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan, hari ini badan saya agak demam dan tenggorokan agak kayaknya ada iritasi ya. Saya nggak yang terjadi apakah kecapean mulai maraton ya udah pusing ke Medan ini. Nah, kawan-kawan, mulai dari Riau kan hujan terus. Mungkin akhirnya terkenal. Oke, karena sinyal nggak bagus, saya tutup aja kamera saya. Kawan-kawannya jangan dibilang saya takut, enggak, tapi lebih kepada kamera saya tidak bagus. Kalau dibuka, sinyal itu kawan di perantauan. Kalau di rumah kan pasti bagus. Ya, kawan-kawan, bagaimana perkembangan dari kasus Rudy Simamora? Update terbaru ya, tadi pagi kami sudah melaksanakan gelar perkara. Namun pihak Poltabes Pekanbaru tidak datang. Hanya mungkin sudah ada alasan tersendiri. Intinya mereka tidak hadir dan sidangnya diundur lagi ya, 7 hari atau seminggu atau hari Senin minggu depan. Nah, karena diundur, bentar ya, kenapa kerongkongan sakit? Aku kan tidak bisa merokok, anti. Jadi beberapa kok aduh jadi agak iritasi ya. Ya, ya, ah ini memang sangat sangat mengecewakan kita. Ini memang mau dipermainkan mengenai biaya. Ya lah, bagi saya itu ya, bagi saya ya kita sudah berharap banyak ini cepat selesai segera bahwa kita ya kelakuannya, tapi yang kita lakukan adalah membela hak-hak konstitusinya. Jadi kawan-kawan, sabar dulu ya kawan-kawan ya. Nah, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa semua orang punya hak ya dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat ya, dari Pancasila. Itu tidak boleh diabaikan ya, karena memang itulah landasan hukum yang ada di Indonesia. Sebentar ya kawan-kawan ya. Ini kerongkongan agak berat bicara banyak. Nah, saya hanya bisa mengatakan kalian cari saja searching mengenai kasusnya si Rudy Simamora. Sekarang kan sudah masuk. Bentar ya, apakah suaraku kedengaran? Ini agak riskan sekali. Sudah masuk ke tahap pra peradilan, harusnya memakan waktu 7 hari ya, dari Poltabes nggak datang atau apalah namanya, diundur, ditunda, entah apa, aku kurang paham ya, karena aku bukan orang hukum. Jadi itulah yang terjadi ya kawan-kawan ya. Kita akan saja supaya minggu depan ini tidak diundur lagi, karena memang sangat-sangat lucu ya. Kalau kita yang merasa benar ngapain takut ya, dihadapi saja dan datang saja ya.
apa lagi nih ya, sudah hak konstitusi semua orang, baik dari pihak Pak Polisi maupun pihak daripada Rudi Mora ya, itu hak konstitusi. Sabar ya. Oh, ini ada kekurangan apa nih? Ya ini suaraku agak nggak bagus. Maklumlah di perantauan ini ya seperti ini. Kemungkinan besok pagi kami sudah pulang derita daripada biaya penginapan, biaya makan. Karena kawan-kawan ya kalau memikirkan kita sendiri kan ya berapa terus sama-sama makan karena sama-sama berjuang ya. Dan ya kita makan sekali-sekali nggak boleh di BPK ya. Sekali makan tadi kami berapa orang, 8 orang dulu minumnya. Aku pikir wajar lah ya, 9 orang. Jadi rata-rata satu orang 80.000 lah ya. Karena itulah makanan yang paling enak di tempat kami kemarin apa di Santika ya. Eh, berapa orang kami, 1 2 3 4 orang, 1 2 3 6 orang itu kena 407 orang, nggak banyak kali lalu lalang ya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, mengingat jadwalnya masih lama, jadi saya putus lagi ke sini hari Minggu ya, sampai sini di Senin lah ya, atau hari Minggu siang kita sudah masuk lagi ke karantina karena kita mau betul-betul kita mau buktikan bahwa tahun ini adalah tahun penegakan hukum ya. Kita tidak pernah, ingat ya, tidak membela kelakuannya si Rudi itu. Yang kita lakukan adalah pembelaan terhadap hak-hak hak konstitusi. Nah, ini berita terbaru kawan yang sudah rilis media dan mangkir sidang pra peradilan KS di pengadilan negeri. Maka sidang ditunda, ya kan? Aku kasih suara rakyat. Sidang pra peradilan yang melibatkan antara Mosi melawan Kapoltabes Medan di Pengadilan Negeri Medan. Mosi ini nama kantor pengacaranya. Senin sudah Kapoltabes Medan Kombes Valentino tidak hadir. Kapoltabes mangkir. Sidang pra peradilan kasus RS ditunda pekan. KIP Daniel SH dan Dr. C ini kandidat doktor Jefferson Tagalog SHMH di Pengadilan Negeri Medan. Terkait atas kemangkiran misalkan, namun masih menaruh harapan kiranya untuk orang nomor 1 Polres Medan menghormati hukum yang berlaku di negara ini. Sebab para penegak hukum seharusnya beliau datang, tapi kita lihat angka atas penangkapan dan penahanan terhadap RS karena dianggap menyalahi prosedur atau tidak lazim. Polisi yang melapor, polisi juga yang menangkap dan menahan saudara RS keluhnya. Hal ini menurut buruk dalam penegakan hukum itu sendiri. Dan seharusnya mereka polisi khususnya penyidik sudah paham atas tupoksinya. Jadi jangan hati mereka aja, ini orang sih manusia tegasnya. Sementara Jefferson menambahkan, setiap warga negara memiliki hak konstitusi dalam konteks penangkapan dan penangkapan RS yang diduga telah melakukan tindak pidana pelecehan undang-undang ITE ini Polres Medan. Semua warga negara punya hak konstitusi, tak terkecuali saudara RS. Nah, dalam hal ini hak konstitusi saudara RS sudah
dicabut polisi sehingga kami memilih menempuh jalur hukum. Kami berharap masih ada keadilan hukumnya. Ditambahkan proses penyidikan yang dilakukan terhadap RS adalah proses penyidikan yang tercepat di Indonesia. Sementara pasal yang ditetapkan terhadap RS sangat memerlukan dan kehati-hatian, tegasnya. Ya, kawan-kawan kalian sudah lihat ya, suaranya putus-putus. Maafkan saja kawannya. Suaranya putus-putus di sini kali memang. Ya, nah, kawan-kawan, kita bisa apa sekarang? Ya, kita menulis berita-berita terhangat lagi di mana putus-putus suaranya. Ya, maafkan sajalah. Apa boleh ya? Karena ini menyangkut namanya juga sinyal tes, sinyal gratisan ya. Nanti saya setelah diduri, nanti mungkin saya akan bukakan kepada kalian surat-surat itu yang sangat geli dan lucu. Dan nanti berita yang lain, apa lagi nih? Di berita yang lain dijelaskan bahwa ini sinyalnya kecil kali, apa ini ya? Kurang ajar ini. Wow. Tes ya. Tes di media lain kawan ada ditunjukkan itu surat daripada SPD pasti akan kan. Intinya hari ini pra peradilan gagal, kayaknya diundur sampai minggu depan. Jangan buru-buru karena kita adalah warga kelas 2, itu hal yang biasa ya. Kalau warga kelas 2 memang harus begitu, harus rajin menunggu dan harus satu tidak akan seperti ya. Ada hantu belau di sini, masa sinyalnya putus. Oke, saya mudah-mudahan besok pagi kami bisa pulang dan biar aku cepat mengabarkan bagaimana berita sesungguhnya ya. Ya, kita turut berduka cita terhadap gempa yang di Cianjur. Kita nggak tahu itu azab atau cobaan atau ujian. Kalau dari kita Kristen, kalau ada di situ korbannya orang Kristen, maka yang menciptakan itu semua iblis. Karena iblis lah yang ingin mendampingi kita sebagai manusia, turut menyampaikan berbelasungkawa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kita di Duri, maka saya akan bukakan nanti surat yang dari polisi. Kenapa saya katakan harus saya katakan ya, karena saya timnya di sini, ketua tim, dan saya memang sudah tidak punya apa-apa lagi karena nanti ada sisa dana untuk membayar profesor ya. Kami lagi melobi, kami tawarkan tidak besar sih, nanti saya katakan ya. Bantulah agar kami bisa tetap survive, tetap bisa mengawal kasus ini. Ya, setidaknya saya mengorbankan waktu, tenaga dan pikir. Kalau kalian berharap mengorbankan danaku, rumah anak terang itu kan belum rampung 100% yang pertama. Yang kedua, berapa sih penghasilan YouTubeku sekarang sudah berapa bukti, beda dengan seperti ketika aku di Duri ya, karena banyak super stiker. Jadi kawan-kawan tolong bantu kalian lah agar tahun ini kita buat tahun penegakan hukum ya. Banyak mulai percaya lagi kepada hukum. Tidak
kita menjadikan kita warga negara kelas 2. Oke. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debaters.